Salah satu regulasi yang dibutuhkan dalam proses pengangkatan PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, hasil rekrutmen Februari tahun 2019 sudah diterbitkan yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Permenpan RB, Nomor 72 Tahun 2020. Permenpan RB tertanggal 2 November tahun 2020 ini mengatur tentang perubahan atas Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengadaan PPPK untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Permenpan RB Nomor 72 Tahun 2020 ini hanya memuat beberapa pasal perubahan dari regulasi sebelumnya. Salah satu yang menarik perhatian adalah ketentuan dalam pasal 20B. Pasal ini menyebutkan PPPK yang telah diangkat diberikan gaji berdasarkan golongan dengan masa kerja 0 tahun setelah perjanjian kerja ditandatangani. Golongan gaji ini termuat dalam lampiran Permenpan RB tersebut. Sebagai contoh jabatan PPPK guru, jenjang jabatan ahli pertama. Bila jenjang pendidikannya D4 atau S1 linear maka golongan gajinya 9 atau setara 3 APNS, sedangkan bila ijazahnya S2 linear, golongannya 10 atau 3B. Begitu juga tenaga kesehatan dengan jabatan perawat, jenjang jabatan terampil dengan pendidikan D2 linear golongannya 6 atau 2 BPNS, pendidikan D3 linear golongannya 7 atau 2 CPNS. Bila perawatnya jenjang jabatannya ahli pertama, dengan pendidikan D4, S1 linear maka golongannya 9 atau setara 3 APNS. Kalau pendidikannya S2 linear golongannya 10 atau 3 BPNS. Untuk penyuluh pertanian dengan jenjang jabatan terampil pendidikan SMA, sederajat dan D1 linear golongannya 5 atau 2 APNS. Pendidikan D2 linear golongannya 6 atau 2B. Pendidikan D3 linear golongannya 7 atau 2 CPNS. Penyuluh pertanian jenjang jabatan ahli pertama dengan pendidikan D4 linear, S1 linear golongannya 9 atau 3A. Pendidikan S2 linear golongannya 10 atau 3 BPNS. Karo Humas Badan Kepegawaian Negara, BKN, Paryono mengungkapkan, ketika PPPK resmi diangkat, maka masa kerjanya dihitung 0 tahun. Namun, golongan gajinya disesuaikan dengan jenjang jabatan dan pendidikan. Ia memang 0 tahun saat PPPK mulai bekerja dan dikontrak seperti isi Permenpan RB Nomor 72 Tahun 2020 itu, kata Paryono kepada JPNN.com, Selasa, 10/11. Ketentuan ini cukup aneh dirasakan honorer K2 yang lulus PPPK. Mereka membandingkan dengan rekrutmen CPNS 2018 dari honorer K2. Masa kerja honorer K2 tetap diperhitungkan walaupun ada pemotongan sekitar 2 tahun. Menjawab ini Paryono membenarkan bila dalam rekrutmen CPNS 2018 dari honorer K2 memang ada perhitungan masa kerja. Kalau CPNS begitu bila direkrut dari honorer atau BUMN. Namun tidak semua BUMN diperhitungkan masa kerjanya saat masuk CPNS, tandasnya.